kasih untuk semua pelayan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan November, dan minggu depan kita sudah masuk di bulan Desember. Satu hal yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita, bahwa hari-hari kita penuh dengan satu pergumulan di dalam keseharian kita. Kita pasti banyak sekali menghadapi masalah, problema sepanjang tahun ini, dan ada kalanya kita berpikir bahwa Tuhan sepertinya tidak bekerja di dalam setiap pergumulan hidup kita. Tuhan tidak ada di dalam setiap masalah kita. Dan timbul pertanyaan, apakah masih ada Tuhan di dalam hidup kita? Nah, ini yang seringkali muncul di dalam setiap kita ketika kita mendapatkan persoalan yang berat yang kita alami. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan Daud pada waktu itu. Kalau kita baca di dalam Mazmur 142 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ungkapan Daud pada waktu itu ketika dia menghadapi satu kesesakan yang sangat menyesakan. Dan kalau kita baca lebih lanjut, apa yang membuat hal ini terjadi di dalam kehidupan Daud pada waktu itu, para teolog mengatakan bahwa keadaan Daud pada waktu itu sedang mengalami situasi dikejar oleh Raja Saul, dan dia akhirnya bersembunyi di gua dalam situasi sangat tidak mengenakan. Dan di gua itu banyak hal yang dia katakan. Kalau kita baca di dalam perikop ini, di pasal 142, di situ Daud merasakan ketakutan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-3, terus kemudian ia merasa sendirian dan tidak dipedulikan. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-2, 5, dan 6. Kemudian situasi yang dihadapinya sungguh berat. Dan Daud merasa terjebak di dalam satu gua masalah. Ya memang dia dalam situasi berada di gua, tetapi itu yang dihadapinya. Hal yang tidak mengenakan. Mungkin Bapak Ibu pernah masuk ke dalam satu gua? Ada yang sudah pernah? Sekarang guanya indah-indah ya Bapak Ibu, ada lampu-lampu dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman Daud, guanya tidak ada lampu, gelap gulita, dan tidak tahu apakah di situ ada binatang buas atau tidak. Jadi situasinya tidak mengenakan pada waktu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita saat ini, gua apa yang mengelilingi kita hari-hari ini? Situasi yang mungkin membuat setiap kita berputus asa. Situasi mungkin gua yang membuat kita kesulitan, gua masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, atau sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Itu adalah gua-gua yang kita miliki di dalam kehidupan kita, sehingga seringkali kita mempertanyakan, masih adakah Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita mungkin malah berpikir,
Adakah Tuhan yang lain yang ada di dalam dunia ini yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi? Ini yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah-masalah yang kita miliki. Tetapi saya ingat satu hal yang dikatakan Daniel pada waktu itu. Dia berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagaimana Tuhan selalu menuntun kita, melindungi setiap kita di dalam setiap pergumulan yang kita miliki, sehingga kita tetap berani mengatakan seperti apa yang dikatakan Daniel pada waktu itu di dalam kehidupannya. Dan sepanjang bulan ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan yang kita miliki di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk terus bertindak di dalam setiap masalah-masalah kita. Minggu pertama kita sudah belajar tentang hidup itu tidak mudah, tetapi Tuhan itu baik. Amin. Minggu kedua kita sudah belajar, dapatkah Tuhan dipercaya? Dan minggu ketiga berbicara tentang kemurahan hatinya. Nah, ini adalah landasan buat kita semua, kekuatan bagi kita semua untuk menghadapi setiap persoalan yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Kekhawatiran sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini. Nah, minggu ini kita akan belajar melihat sifat Allah selanjutnya, bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus di dalam kehidupan ini. Di Mazmur 99 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saya akan baca di dalam ayat pertama sampai ketiga, ayat ke-5 dan ke-9. Di situ dikatakan Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas teruk kerub, maka bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggal mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Ayat yang kelima, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepadanya, kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Ayat yang ke-9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara semua, di situ ada 3 kali mengatakan kata kudus yang diungkapkan oleh Daud pada waktu itu untuk menyatakan bagaimana Tuhan atau bagaimana sifat Tuhan yang sangat luar biasa. Hal ini juga sejajar dikatakan oleh Yesaya pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, yaitu tentang bagaimana malaikat Tuhan mengucapkan kudus terhadap Allah. Kita sudah tahu apa sih kudus. Beberapa minggu yang lalu beberapa minggu yang lalu di sini juga sudah diceritakan tentang makna kudus. Kudus berasal dari kata kados Ibraninya, yang berarti adalah dipisahkan atau dikhususkan. Inilah adalah Allah kita.
Dia Allah yang kudus. Allah yang berbeda dari segalanya. Kudus berarti dipisahkan atau dikhususkan. Kalau berbicara di dalam kedokteran, kita mungkin pernah tahu yang namanya ruang bedah. Ada yang tahu? Atau ada yang sudah masuk? Di dalam ruang bedah, di situ pasti ada yang namanya pisau. Iya enggak? Kalau gergaji kayaknya enggak ada. Atau golok juga enggak ada. Oh, ada. Golok di Ipin-Upin mungkin ada ya. Gitu. Ada satu pisau yang dikhususkan untuk membelah atau menyobek daging kita. Dan pisau ini tidak sembarangan pisau. Diletakkan di dalam satu ruangan operasi itu. Jadi bukan pisau yang habis untuk mengiris bawang, saudara. Dan ketika dipakai terus diiris ke daging kita, apa yang terjadi? Pasti pedas. Iya kan? Ini pisau khusus yang disediakan dan tidak sembarangan orang untuk menggunakan hal itu. Pisau ini harus steril. Setiap dipakai harus dibersihkan. Jadi dikhususkan. Nah, inilah gambaran Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita adalah kudus, khusus. Tidak ada bandingannya. Tidak ada persamaannya. Jadi kalau Allah kita ada samanya, kita nggak perlu menyembah Tuhan. Betul nggak? Kalau seumpama Tuhan sama dengan manusia, kita pasti akan sering kali kepahitan di dalam kehidupan kita. Karena manusia seringnya mungkin menjelek-jelekkan, ya kan? Terus enggak menepati janji, ya kan? Terus gampang ngomongin. Tuhan enggak seperti itu. Tuhan kita berbeda dengan manusia. Makanya di sini Daud menyatakan hal itu, bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu kados, Tuhan itu berbeda dari yang lainnya. Di sini kita lihat ada 3 alasan kenapa Allah patut disebut sebagai kudus. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Mazmur 99 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di situ dikatakan Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Ini adalah satu pernyataan Daud, bagaimana Allah begitu luar biasa. Dia memiliki kemampuan yang tidak terbatas di dalam kehidupannya. Dan kehidupan kita pastinya. Amin. Kemampuan Allah tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan kita itu tinggi, berkuasa. Ia menunjukkan segala kuasanya di dalam kehidupan umat manusia. Makanya di sini dikatakan, maka bangsa-bangsa gemetar. Negara apa sih yang paling berkuasa? Mungkin Amerika, negara adidaya. Tetapi toh ambruk juga. Pada zaman
Perjanjian lama atau perjanjian baru, ada juga negara yang memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Roma pada waktu itu merupakan, ya dikatakan, kerajaan yang luar biasa, menguasai berbagai daerah. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitab zaman dahulu, kan sekarang nggak ada yang bawa Alkitab zaman dulu kan, ada yang membawa, di belakangnya pasti ada peta, iya kan? Peta sejarah dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan di situ kita lihat negara-negara yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi bagaimana Tuhan beracara terhadap mereka? Tidak ada satupun negara yang langgeng memiliki kekuasaan pada waktu itu. Apalagi negara-negara yang jahat ditunggang balikkan oleh Tuhan, dirobohkan oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Terus kemudian ia duduk di atas kerub, maka bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tuhan kita sangat luar biasa. Bagaimana dia memiliki kuasa, kemampuan yang hebat sekali. Sehingga kita menyamakan, bagaimana kita menyamakan Tuhan kita dengan hal-hal yang lain. Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita lupa bagaimana Tuhan kita sesungguhnya, seperti apa yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana Tuhan berkarya sangat luar biasa menyelamatkan Israel dari tanah Mesir. Dalam satu situasi di mana mereka setelah keluar dari Mesir, mereka menghadapi satu tantangan, yaitu laut. Yang minggu lalu saya sampaikan di ibadah sore. Diperhadapkan dua masalah sekaligus. Tidak ada jalan keluar. Di depan laut, di belakang tentara Mesir mengejar bangsa Israel. Mereka bingung. Tetapi kita lihat bagaimana kemahakuasaan, kemampuan Allah begitu luar biasa. Dia buka jalan melalui laut yang secara manusia itu sangat tidak mungkin. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Dia memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Apa yang menjadi berhalamu saat ini? Di dalam kehidupan kita, mungkin saat ini memahakuasakan hal-hal yang lain. Menjadi berhala. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6, di situ kita mengenal istilah apa? 10 perintah Allah. Dan salah satunya dikatakan di situ di ayat yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang dia katakan.
ketika kita letih, ketika kita sudah merasa tidak ada jalan keluar, jangan pernah kita berpaling dari Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Karena apa? Apa yang menjadi berhalamu di saat ini merupakan kekejian bagi Allah. Itu hal yang pertama yang kita perlu pahami. Jadi jangan pernah meragukan kemampuan Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang sangat hebat di dalam kehidupan kita. Dan alami Tuhan dengan kasih yang Dia berikan di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, alasan kenapa Allah patut disebut kudus, yaitu sifatnya yang sangat mulia. Di dalam Mazmur 99 ayat yang keempat dikatakan, Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Di sini saya membawakan tentang apa yang menjadi sifat Allah, yaitu tadi Allah itu kudus. Kudus berarti suci, tidak tercemar, tidak najis, tidak kotor. Itulah Allah kita. Allah itu Maha Kudus. Maksudnya Dialah yang paling kudus dan suci. Alkitab berkata seperti ini di dalam 1 Samuel 2 ayat yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Yehuwa. Jadi ini lebih mengkhususkan lagi. Siapa sih yang kudus itu? Bukan berbicara tentang ilah lain atau Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi mengkhususkan bahwa itu Tuhan, itu Yahweh, Yehuwa. Dikatakan seperti itu. Jadi Allah yang sesungguhnya yang kita sembah di dalam kehidupan kita selama ini. Jadi jangan salah menyembah. Jadi Allah berhak untuk menentukan mana yang kudus dan suci serta mana yang najis dan kotor. Karena Dia yang utama. Dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Berbeda dengan diri kita juga. Bagaimana sifat kehidupan kita. Sangat-sangat berbeda. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mungkin Bapak Ibu sudah baca atau mungkin sudah hafal. Seperti apa sih sifat manusia? Ada yang sudah baca? Bagaimana sifat manusia? Kalau saya boleh rangkum di situ, sifat manusia yang pertama adalah mementingkan diri kita sendiri. Ya enggak? Tidak peduli orang lain, dia hanya fokus pada kesenangannya sendiri. Pribadinya sendiri. Pokoknya serba aku. Kalau kita belajar dasar kekristenan, mungkin kita ingat tentang gambar kursi. Kursi yang di situ sedang didudukin.
Satu diduduki salib dan satu diduduki oleh manusia. Kita. Ini berbicara tentang keegoisan kita. Kejelekan-kejelekan yang menguasai kursi itu. Di dalam diri kita ada satu kursi. Apakah kita masih bertahta di kursi itu? Atau Tuhan Yesus yang bertahta di kursi itu? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Dan kalau kursi itu masih diduduki kita sendiri, maka ini yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Mementingkan diri kita sendiri, mata duitan. Agak kasar ya. Ini sebenarnya tentang mamon, cinta mamon. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Uang adalah raja dalam kehidupannya. Apapun dilakukan demi uang, termasuk melakukan kejahatan. Jadi semuanya dihitung dengan uang. Kemudian sombong, yaitu tinggi hati, merasa diri paling hebat. Ini berarti kursinya masih diduduki oleh egois kita. Kedagingan kita. Suka membual. Banyak omong maksudnya. Seperti itu. Nah ini yang terjadi. Sifat-sifat manusia yang ada. Yang akan menimbulkan satu konflik, masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh Allah. Tetapi seringkali kita percaya. Iya kan? Jadi ketika ada omongan orang ting gitu, langsung gampang sekali panas hati. Kita tidak percaya Tuhan. Ada omongan ting sedikit langsung membelot. Iya kan? Dalam situasi-situasi tertentu kita seringkali membuat Allah kita sedih dengan perbuatan kita. Karena seringkali kita menurunkan Tuhan dari tahtanya, dari kursi yang sudah kita berikan kepada Allah di dalam kehidupan ini. Tentu kita ingat bagaimana Tuhan memanggil setiap kita dan kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan menyuruh Tuhan bertahta di dalam diri kita ketika kita bertobat. Tetapi seringkali kita melupakan hal itu dan membiarkan keegoisan kita bertahta di kursi kita kembali. Itu. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa Allah patut disebut kudus. Jadi poinnya adalah kebenarannya adalah hidup manusia itu tidak selalu benar, tetapi Allah selalu benar dan mulia di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tindakannya sempurna. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 99 ayat yang ke-6 dikatakan Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan
Allah kita. Tindakannya sempurna. Kalau kita ingat di sini bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Di dalam masa perjalanan hidup mereka di padang gurun, ada satu masa mereka menghadapi masalah. Kalau kita pernah ke padang gurun, ada yang pernah ke padang gurun? Belum ya. Kapanlah diajaklah jemaat ini ke padang gurun, menikmati apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Saya juga belum ngerasain, tapi padang gurun kehidupan sering ngerasain. Cie, puitis sekali. Iya. Pernah kan Bapak Ibu juga ngerasain? Iya. Itu yang terjadi. Bangsa Israel pada waktu itu menghadapi itu. Masa padang gurun yang begitu lama, yang tidak mengenakan. Dan salah satunya ditulis di sini. Bagaimana bangsa Israel menggerutu dengan situasi itu pada waktu itu. Di mana mereka ketika malam mereka merasa kedinginan. Dan pada waktu siang mereka kepanasan. Bagaimana panasnya padang gurun mereka rasakan. Kalau sekarang sepatu macam-macam ya Bapak Ibu. Mau berbagai model. Ya kan? Pada waktu itu sepatunya enggak bermacam-macam. Dan mereka berjalan, bahkan ada yang tidak menggunakan alas. Dan bagaimana pasir itu begitu panas. Tetapi di sini apa yang terjadi? Situasi yang tidak mengenakan. Tuhan melakukan tindakan yang begitu sempurna di dalam kehidupan bangsa Israel. Apa yang dia berikan pada waktu itu tidak terpikirkan mungkin di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika mereka menghadapi kedinginan, ketika mereka menghadapi kepanasan, dan di ayat ini dikatakan mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab dalam tiang awan. Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan diberikannya kepada mereka. Tuhan menjawab bangsa Israel tepat pada waktunya. Demikian juga di dalam kehidupan kita mungkin saat ini sedang bergumul dengan situasi juga tidak mengenakan. Masalah muncul terus-menerus. Tanpa kita nyangka, kita duga kok terjadi. Sehingga kita begitu terkejut dengan apa yang terjadi. Tetapi di sini Tuhan menyatakan sesuatu hal yang luar biasa. Dia akan memberikan solusi jalan keluar yang sempurna dan tindakannya itu tepat pada waktunya. Nah, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul tentang hal itu. Kapan Tuhan? Kapan selesai? Ingat janji Tuhan. Dia pasti akan menggenapi dan menyelesaikan pergumulan kita. Dan tunggu waktu Tuhan. Itu akan diselesaikannya. Amin. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Dan kalau kita tahu, kita menyadari bagaimana Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Alami Tuhan.
Jangan berputus asa dalam keadaan, karena Allah kita kudus, Dia sempurna, Dia baik, dan Dia dapat dipercaya. Amin. Sebagai penutup, penerapan di dalam kehidupan kita, dekatkanlah dirimu lebih lagi kepada Tuhan. Itu adalah kunci utama di dalam setiap kita. Ketika kita melekat dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan baru terus-menerus di dalam keseharian kita. Ketika kita tidak melekat dengan Tuhan, maka kita akan seringkali diberondong dengan masalah-masalah yang terjadi. Sehingga kita gampang kalah di dalam masalah kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita merendahkan diri kita, selalu melekat dengan Tuhan, apapun masalah kita, Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Dekatkanlah dirimu lebih lagi kepada Allah. Yang kedua, bentuklah hidupmu serupa dengan karakter Allah. Tadi kita sudah belajar tentang kekudusan Allah. Bagaimana Allah kita begitu kudus. Karena di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Allah memanggil kita untuk masuk dalam situasi yang berbeda di dalam kehidupan kita. Kita tahu bagaimana Alkitab memiliki garis besar. Ketika manusia diciptakan di dalam kekudusan Allah, serupa segambar dengan Allah, kemudian jatuh di dalam dosa, dan Tuhan berupaya untuk menyelamatkan manusia, hingga akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan inti di situ semuanya, supaya manusia kembali hidup kudus dan bisa bersama-sama dengan Allah lagi. Itu adalah kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian sadarilah bahwa kasih-Nya lebih dari masalah kita. Amin. Boleh mungkin katakan kanan kirinya, kasih-Nya lebih dari masalah kita. Amin. Saya mengajak untuk pelayan bisa naik ke depan. Ayat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Mungkin kita sudah hafal ngotok ayat ini. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini adalah kekuatan bagi setiap kita. Kasih-Nya lebih dari segalanya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hebat, Allah yang kudus, Allah yang berbeda dari segalanya. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah gembala kami di dalam setiap masalah-masalah hidup kami. Engkau selalu menaungi hidup kami di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik,
Engkau adalah pengharapan kami Tuhan di dalam kehidupan ini. Ampuni kami jika selama ini kami melupakan Engkau di dalam pergumulan kami, sehingga kami berpikir Engkau sudah tidak ada lagi, Engkau tidak beracara lagi di dalam setiap kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan Engkau tetap akan menaungi kami, melindungi kami, dan menjawab segala doa-doa kami Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang kudus, Engkau berkuasa atas segalanya. Dan biarkan firman ini Tuhan menguatkan kami ketika kami lemah, ketika kami lesu, ketika kami berbeban berat. Dan kami Tuhan boleh menyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Engkau Allah yang menjawab segala doa-doa kami. Engkau yang selalu menuntun kami di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan beracara terus di dalam setiap kami sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih di dalam kehidupan ini. Nyatakan itu di dalam kasih yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan